Selamat malam Bapak dan Ibu Direksi PT Kopi Mas Yoga. Pada kesempatan ini kami dari tim penyusun rancangan tata kelola biaya dan pengendalian kinerja PT Kopi Mas Yoga. Saya Irmaulina Pangaribuan bersama dengan rekan-rekan saya ada Mas Addan, ada Mas Faisal, Mas Yoga, dan Mbak Nisa. Nah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan rekomendasi strategis berupa penerapan balance scorecard yang terintegrasi dengan activity based costing. Jadi sebagai solusi untuk meningkatkan akurasi biaya sekaligus memperkuat pengendalian kinerja perusahaan PT Kopi Mas Yoga. Nah, untuk mengawali pemaparan, mungkin kita akan melihat dahulu nih kondisi dan permasalahan yang menjadi dasar dari rekomendasi kami. Silakan kepada Mas Yoga. Siap. Baik, baik. Mohon izin saya Yoga Pratama izin menyampaikan yang pertama, slide yang pertama bahasan dari kita yaitu kita masuk ke konteks perusahaannya, yakni dari analisis biaya ke strategi berimbang. PT Kopi Mas Yoga adalah produsen kopi instan kemasan dengan 3 varian, yakni Kopi Mas Black, kemudian Kopi Mas Gold, dan Kopi Mas Juara. Kopi Mas Juara ini adalah premiumnya. Kemudian analisis activity based costing pada produk kita ini menunjukkan sistem tradisional menyebabkan overcosting pada black dan undercosting pada produk juara. Sinyal bahwa keputusan strategis perusahaan butuh landasan pengukuran yang lebih luas dari sekadar biaya produksi. Kemudian kita lihat dari balance scorecard-nya, yaitu BSC-nya menerjemahkan temuan akurasi biaya tersebut menjadi peta strategi yang utuh, menghubungkan kinerja keuangan dengan pelanggan, proses internal, dan kapabilitas SDM, agar perbaikan sistem biaya benar-benar berdampak pada daya saing jangka panjang. Ini di samping dijabarkan, yakni produk dari PT Kopi Mas Yoga ada 3, yaitu Black, Gold, dan Juara. Kemudian unit produksi pada tahun 2025 750.000 dan distorsi biaya teridentifikasinya 106,7 juta. Ini overcosting pada Black dan undercosting pada produk Juara. Kemudian selanjutnya kita akan menyampaikan 4 perspektif yang saling menguatkan dalam PT Kopi Mas Yoga ini. Yakni yang pertama dari yang pertama dari pembelajaran dan pertumbuhan, kompetensi SDM, dan etika profesi akuntannya. Kemudian proses bisnis internal, digitalisasi akuntansi dan efisiensi operasi, kemudian pelanggan, biaya dan nilai layanan berbasis aktivitas, dan yang kemudian keuangan, profitabilitas dan akurasi biaya produk. Selanjutnya, yang pertama yaitu keuangan, perspektif keuangan, maksimalisasi profit melalui akurasi biaya. Jadi indikator maksimalisasi profit, yakni ROI dan cost volume profit, dibangun di atas hasil rekonstruksi biaya ABC agar keputusan harga dan bauran produk tidak lagi bias oleh distorsi biaya tradisional. Yaitu yang pertama, sasaran strategisnya meningkatkan profitabilitas per varian produk. Indikator kinerja atau KPI-nya adalah gross profit margin per produk, yaitu Black, Gold, dan Juara. Targetnya margin di atas sama dengan 25% di setiap variannya. Kemudian inisiatif strategis menetapkan harga jual berbasis HPP metode ABC bukan tradisional. Kemudian sasaran strategisnya mengoptimalkan pengembalian investasi dengan indikator kinerja, return on investment, targetnya ROI di atas sama dengan 15% per tahun. Kemudian inisiatif strategisnya evaluasi investasi mesin dan otomatisasi berbasis analisis biaya aktivitas. Kemudian sasaran strategis yang ketiga yaitu memperkuat analisis biaya, volume, dan laba. Indikatornya titik impas atau break even point dan margin kontribusi per lini. Kemudian targetnya BEP tercapai dalam 6 bulan berjalan. Inisiatif strategisnya analisis CVP-nya per produk untuk menentukan bauran produk optimal. Kemudian sasaran strategi selanjutnya menghilangkan distorsi biaya, yaitu indikatornya selisih overcosting dan undercosting terhadap ABC.
Kemudian targetnya distorsi turun dari 106,7 juta tadi menjadi lebih kecil atau kurang dari 20 juta rupiah. Kemudian inisiatif strategisnya yakni migrasi penuh ke sistem penetapan biaya berbasis aktivitas BC tadi. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya akan melanjutkan pembahasan dari perspektif yang kedua, yaitu perspektif pelanggan. Hal ini membahas tentang biaya layanan pelanggan berbasis aktivitas. Activity, Activity-based customer costing menelusuri biaya distribusi, penanganan pesanan, dan layanan purna jual ke tiap segmen pelanggan agar strategi harga dan layanan mencerminkan konsumsi sumber daya yang sesungguhnya. Kita urut membahas mulai dari sasaran strategis, indikator kinerja, target, lalu inisiatif strategis. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan profitabilitas per segmen pelanggan. KPI-nya yang ini tentang Customer Profitability Index per channel, yaitu retail, modern trade, dan online. Targetnya adalah seluruh segmen bernilai profitabilitas positif. Dan inisiatif strategis yang dilakukan adalah menerapkan activity-based customer costing untuk memisahkan biaya langganan per segmen. Kemudian sasaran strategis yang kedua, menekan biaya layanan yang tidak efisien. Indikator kinerjanya yaitu biaya penanganan pesanan order handling cost per transaksi. Targetnya yaitu turun 10% dari baseline tahun berjalan. Inisiatif yang dilakukan yaitu menelusuri cost driver layanan atau frekuensi pengiriman, retur, klaim kepada pelanggan. Sasaran strategis yang ketiga yaitu menjaga loyalitas pelanggan utama. Eh, Indikator kinerjanya yaitu tingkat retensi pelanggan atau repeat order rate. Targetnya yaitu ada di 85% dan inisiatifnya adalah program loyalitas dan penyesuaian diskon berbasis biaya layanan deal. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan pelanggan melalui survei berkala. Untuk targetnya Scorpio skor kepuasan lebih dari 4,2 dari skala 5. Inisiatif strategis yang dilakukan yaitu evaluasi rutin keluhan dan waktu respons layanan pelanggan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke perspektif yang ketiga dalam balance scorecard PT Kopi Mas Yoga, yaitu perspektif proses bisnis internal. Mengapa perspektif ini sangat krusial? Karena tadi analisis analisis biaya ABC yang di awal ditemukan distorsi biaya pada varian Kopi Mas Black dan Kopi Mas Juara. Sistem ABC yang canggih tidak akan ada artinya tanpa proses internal yang andal, cepat, dan akurat. Oleh karena itu, kunci utama dalam perspektif ini adalah digitalisasi akuntansi. Nah, untuk mencapai proses bisnis yang andal tersebut, kami merumuskan 4 sasaran strategis utama yang dilengkapi dengan KPI, target, dan inisiatif yang konkret. Nah, untuk poin yang pertama yaitu mempercepat dan mengakuratkan pelaporan biaya. Untuk tantangannya selama ini proses tutup buku manual membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga informasi biaya seringkali terlambat sampai ke manajemen. Untuk KPI-nya dan targetnya itu melalui KPI waktu penyelesaian laporan biaya atau siklus tutup buku ditargetkan pemotongan waktu dari 10 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Untuk inisiatif strategisnya, kami mengimplementasikan otomatisasi pelaporan biaya berbasis sistem akuntansi digital atau cloud. Dengan sistem cloud, laporan HPP dan varians biaya dapat disajikan hampir secara real time. Kemudian untuk sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatkan keandalan data cost driver. Tantangannya yaitu keberhasilan metode activity based costing bergantung pada keakuratan cost driver atau pemicu biaya seperti aktivitas setup mesin, material requisition, dan lain sebagainya. Hingga apabila pencatatan pemicu biaya ini masih manual, potensi kesalahan input sangat tinggi. Untuk KPI-nya sendiri, KPI yang ditetapkan adalah tingkat otomatisasi pencatatan aktivitas dengan target mencapai minimal 80% dari seluruh transaksi aktivitas. Inisiatif strategisnya menjalankan pencatatan aktivitas real time yang terintegrasi langsung dengan ERP. Kemudian poin yang ketiga, mengembangkan
kompetensi digital tim keuangan. Kompetensi digital tim keuangan. Untuk tantangannya dalam poin ini yaitu teknologi canggih tidak akan berjalan optimal tanpa kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Untuk KPI-nya sendiri adalah jumlah modul pelatihan pada LMS keuangan dengan target minimal 6 modul aktif yang wajib diakses dan diselesaikan oleh seluruh staf akuntansi. Untuk inisiatif strategisnya membangun Learning Management System atau LMS keuangan internal. Kemudian untuk sasaran strategis yang keempat yaitu memperluas kanal penjualan digital dan integrasi data. Untuk KPI sendiri, targetnya adalah kontribusi penjualan e-commerce mencapai minimal lebih dari 20%, lebih dari sama dengan 20% dari total penjualan perusahaan. Untuk inisiatif strategisnya, melakukan integrasi penuh antara sistem e-commerce dengan sistem pencatatan biaya berbasis aktivitas atau ABC. Dengan begitu, customer profitability dan biaya penanganan pesanan online dapat dihitung secara akurat hingga per transaksi. Demikian, mungkin akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Di sini kami PT Kopi Mas Yoga punya 4 sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan juga inisiatif strategis. Yang pertama, sasaran strategisnya adalah meningkatkan kompetensi akuntansi manajemen dan activity based costing. Di indikator kinerja ada jam pelatihan per staf akuntansi per tahun dengan target lebih dari sama dengan 40 jam pelatihan per staf per tahun. Di inisiatif strategis ada pelatihan ABC dan sistem informasi akuntansi digital. Yang kedua, mendorong sertifikasi profesi dengan indikator presentasi staf akuntansi bersertifikasi, contohnya CPMA. Targetnya lebih dari sama dengan 70% staf tersertifikasi dengan program sertifikasi dan jenjang karir profesional akuntansi. Yang ketiga, menegakkan kode etik akuntan manajemen dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman kode etik profesi. Targetnya adalah semua staf paham dan menandatangani kode etik. Inisiatif strategisnya adalah sosialisasi dan pelatihan kode etik akuntan manajemen secara berkala. Yang terakhir, menjaga keberlanjutan tim dan budaya kerja. Indikatornya tingkat turnover staf akuntansi dan keuangan dengan target turnover kurang dari 5% per tahun dan dengan inisiatif program mentoring internal dan evaluasi kepuasan kerja staf akuntansi. Selanjutnya secara keseluruhan akan dibuat ringkasan oleh Mbak Irma. Baik, jika seluruh rekomendasi dapat kita rangkum menjadi satu kesimpulan nih, SDM yang kompeten, kita lihatnya dari perspektif yang keempat. Jadi SDM yang kompeten akan menghasilkan proses internal yang lebih andal, kemudian proses yang andal ini akan menghasilkan pelayanan pelanggan yang lebih efektif. Nah, dari pelanggan kemudian akan menghasilkan profit yang kemudian mendorong kinerja keuangan perusahaan. Seperti itu. Next. Baik, Bapak dan Ibu, inilah sebenarnya alasan kami merekomendasikan agar activity based costing dan balance scorecard ini dijalankan secara bersama-sama karena uh, balance scorecard melengkapi activity based costing dari akurasi biaya menuju strategi berkelanjutan. Nah, activity based costing membantu PT Kopi Mas Yoga memperbaiki akurasi pembebanan biaya dan HPP, sedangkan balance scorecard memastikan informasi tersebut digunakan untuk menentukan target, KPI, dan tindakan manajemen pada seluruh bagian perusahaan. Nah, dengan demikian, solusi dan rekomendasi yang kami tawarkan tadi bukan hanya menjawab berapa biaya per produk, tetapi juga memberikan informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Mungkin sekian rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.